Baik anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran matematik. Kali ini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut dan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Terlihat ya, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pythagoras, ini adalah panjang sisi BC, ya. Ini merupakan sisi miring. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Di sini sisi BC adalah A, ya. Jadi A kuadrat sama dengan AC itu adalah B kecil ya. B kuadrat ditambah AB itu adalah C kecil, C kuadrat. Ini Bapak kasih warna kuning sama dengan. Artinya A kuadrat ini adalah merupakan penjumlahan dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi ini harus sama ya. Harus sama. Antara B kuadrat ditambah C kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat. Baik. Itu adalah segitiga siku-siku. Bagaimana kalau segitiga lancip? Kita lihat ya. Ini lancip nih ya. Nah, Pak, kalau segitiga dikatakan segitiga lancip, itu gimana Pak? Nah, kita lihat. Ini C-nya sama nih ya, C-nya sama nih. Nih, C pada segitiga lancip sama C pada segitiga siku-siku sama panjangnya ya. Ini sama ini sama. Kemudian B-nya sama. Cuma yang jadi masalah, dia dimiringkan ke kanan nih, ya, sudutnya dikecilkan nih. Ketika dikecilkan, maka A-nya akan semakin pendek ya. Nah, jadi A-nya memendek. Jadi karena A-nya memendek, ya kita tuliskan ini BC kuadrat, kemudian ini AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Karena BC ini A kecil ya, BC itu memendek, berarti dia mengecil. Maka otomatis dari yang tadinya kalau siku-siku itu sama, jadi mengecil. Berarti si BC lebih kecil ya, BC kuadrat lebih kecil daripada AC kuadrat. Berarti ini kalau persamaan ini dilanjutkan, ini jadi BC itu kan A ya, A kuadrat, kurang dari penjumlahan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya. Jadi lihat patokannya A kecil. Ya. Kemudian tumpul. Nah, kita lihat ukuran C tetap. Ya. C semuanya tetap sama si C semuanya sama. Si B juga semuanya sama nih, ya. Tiga segitiga ini. Tapi karena ini menjadi tumpul, otomatis kan jadi lebih panjang A-nya, ya. Nah, berarti secara kasat mata A-nya dari yang siku-siku itu sama ya. Sama penjumlahannya B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini jadi memanjang A-nya ya. A itu BC ya. Jadi ini BC kuadrat lebih besar daripada penjumlahan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Otomatis ini berarti A kuadrat ini lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Gitu ya. Jadi ini yang harus kalian hafalkan. Ya, tidak harus dihafalkan juga sih. Dibayangkan aja gambar segitiganya. Ya. Nah, ini untuk segitiga siku-siku harus sama. Sisi yang paling panjang, sisi miring itu dengan penjumlahan dua sisi pendeknya. Kalau lancip, sisi yang paling panjang itu lebih kecil daripada penjumlahan dua sisi pendeknya. Kemudian yang tumpul, sisi yang paling panjang itu jumlahnya kuadratnya lebih besar daripada jumlah dua sisi yang lain. Contoh. Nah, ini contohnya nih ya. Tentukan di segitiga ini. Tinggal kalian lihat, oh Pak ini yang paling panjang. Ya, 19 kuadrat. Tuliskan semuanya, mengurut dari besar ke kecil. 16 kuadrat ditambah yang kecil dijumlahkan ya, 12 kuadrat.
19 kuadrat, 19 kuadrat ya, itu adalah 361. Kemudian ini adalah 256 ditambah 144. 361 ya, bukan sama dengan ya. Hubungannya bagaimana ini dengan dua sisi yang lain? Ini 400. Nah, jadi kelihatan nih. Oh, Pak, ini lebih besar. Berarti lihat patokan yang tadi. Kalau dua sisi ini lebih besar jumlahnya daripada sisi yang lainnya, maka ini termasuk segitiga lancip ya. Lancip. Yang kedua yang B. Ini segitiga apa nih? Apakah lancip, siku-siku, atau tumpul? 12 kuadrat. Ya, maaf, dari yang paling besar. Ini berarti 20 kuadrat. Kemudian ini 16 kuadrat. Ini 12 kuadrat. Ya, yang kecil dua-duanya dijumlahkan. Ini 400. Ini 256. Ini 144. 400 sama ternyata, ini juga 400. Oh Pak, ini sama, berarti sudah jelas ini adalah segitiga siku. Kemudian yang C kita cek ya. Nah, kita urut dari yang paling besar, 21 kuadrat, 16 kuadrat, kemudian 12 kuadrat. Dua yang terkecil dijumlahkan. Ini adalah 441, 256 ditambah 144. 441 ini 400. Oh Pak, sisi yang paling panjang kuadratnya tetap lebih besar daripada dua sisi yang lainnya yang dijumlahkan. Maka ini termasuk segitiga tumpul. Ya, mudah ya? Baik. Baik, kita lanjutkan sekarang ke segitiga sudut istimewa ya. Sudut istimewa yang pertama ini adalah sudut 30, 60, dan 90. Ini ya, 30, 60, dan 90. Loh, kok Bapak menyajikan segitiganya segitiga sama sisi? Ya, jadi semua asal-muasalnya dari sini. Segitiga sama sisi itu mempunyai sudut 60 derajat semuanya ya. Kemudian ini akan Bapak bagi dua. Ya, ini panjang sisinya 2 ya. 2. Sebetulnya bisa berapa aja, tapi Bapak ambil contohnya 2 supaya lebih mudah nanti membuktikannya. Kemudian Bapak bagi 2. Nah, Bapak bagi 2 seperti ini ya. Bapak bagi 2. Akhirnya kita mendapatkan segitiganya seperti ini. Nah, ya. Ini 60 derajat, ini menjadi 30 derajat. Ini tetap 2, ini jadi 1. Ya. Pak, ini berapa dong Pak sisi di depan sudut 60 derajat? Kita sebut saja dia itu adalah P. Ya. Kita akan hitung P. P berarti akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Itu ya, kita kuras ya. Akar 4 dikurangi 1. Akar 3. Jadi P-nya adalah akar 3. Ya. Sebagai patokan, kalian lihat, oh Pak, di depan 30 itu adalah 1. Di depan 60 adalah akar 3. Di depan 90 itu adalah 2. Maka jika ini dituliskan 30 derajat ya. Ini 60 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Maka ini berangkat tetap sebanding ya. Sudutnya kecil, panjang sisinya juga kecil. 1, ini akar 3, ini 2. Patokan ini akan dijadikan sebagai acuan untuk mengerjakan ya soal-soal. Jadi ini harus diingat ya. Harus diingat.
Baik, kita lanjut ke contoh soal ya. Ini patokannya, ini kita screenshotkan. Kita screenshotkan ya. Kita screenshotkan. Bapak akan copy ke contoh soal. Nah, ini ya. Oke. Ini sebagai patokan ya, supaya awal-awal nanti kalian kan gampang lihatnya. Lihat ya, panjang sisi di depan sudutnya. Ini yang pertama nih, segitiga ABC ya. 30, 60, 90. Ya. Ini di depan 30 ini 1 ya, akar 3, 2. Kemudian ini carilah panjang sisi yang lain. Ini misalnya P, ini Q. Di depan 30 itu adalah Q. Di depan 60 ini P ya. Berarti ini P. Kemudian ini di depan 90 adalah 10 cm. Ini tinggal gunakan saja perbandingan ya. Bagaimana Pak? Misalnya nih kalian mau mencari P, ini gunakan perbandingan yang sudah ada atas bawahnya sebagai acuan. Kebetulan di sini ini sudah komplit nih, ya, sudah ada dua-duanya. Maka ini tinggal kita ambil saja akar 3 per P sama dengan 2/10. Ini bisa dicoret, ya, 1, 5. Tinggal kita kali silang. P kali 1 adalah P. 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3. Pak, bagaimana mencari Q? Oke, sama mencari Q juga ya. Tinggal kita tuliskan 1 ya per Q sama dengan gunakan patokan yang sudah komplit, yaitu yang 90 derajat nih. 2/10. Tinggal kita coret 1, 5. Kali silang ya. Maka Q sama dengan 5. Ya, mudah ya. Sekarang yang ini nomor 1 nih. Ini nomor 2 ya. Ini 30, ini 90, berarti ini 60. Sama kita tuliskan 30, 60, 90, 1 akar 3, 2 ya. Di depan 30 itu adalah 40. Nah, ini sebut saja X dan Y. Di depan 60 itu adalah X, di depan 90 itu adalah Y. Ini sebagai patokan. Ya. Langsung saja, Pak, saya mau mencari X, berarti X ya, 1/40 sama dengan akar 3 per X. Ini tinggal dikali silang saja karena tidak ada yang bisa dicoret. Ya. Maka X sama dengan 40 akar 3. Ya. Pak, bagaimana mencari Y? Tetap si 30 sebagai patokan. Ya. 1/40 sama dengan 2 per Y. Ini tinggal dikali silang. Ya, karena tidak ada yang bisa dicoret. 1 sama 40 ya tetap. Berarti Y sama dengan 80. Gitu ya. Selanjutnya, contoh nomor 3. Ya. Contoh nomor 3, tuliskan juga 30, 60, 90, 1 akar 3, 2 ya. Ini di depan 90, ini 12 akar 3. Ini sebut saja AB ya. AB. Ini pasti 60. Karena sudut segitiga itu kan 180 jumlahnya ya. Depan 60 A. Depan 30 B. Ya. Ini tinggal kita jadikan patokan nih. Ya. Oke, saya mau mencari B, Pak. Oke, 1 per B sama dengan 2/12 akar 3. Ini bisa dicoret.
1, 6, kali silang. B sama dengan 6 akar 3. Pak, saya mau mencari A. Oke, akar 3 per A sama dengan 2 per 12 akar 3. Ya, ini bisa dikali silang. 6. A sama dengan 6 akar 3 dikali akar 3. A sama dengan 6 kali akar 3 kali akar 3, akar 9. A sama dengan 6 kali 3, sama dengan 18 cm. Ya, mudah ya? Baik. Bapak rasa soal nomor 4, ya, kita akan buat misalnya ini adalah 10. Nah, ini 6 aja ya. 6 cm. Ini agak beda sedikit. Tuliskan 30, 60, 90. 1 akar 3, 2. Pada depan 60 itu 6. Oke, sip ya. Ini sebut saja R, ini S. Ini R, ini S. Pak, mana yang menjadikan patokan? Ini jadikan patokan. Ya, jadikan patokan. Pak, saya mau mencari R. Oke, 1 per R sama dengan akar 3 per 6. Kali silang. 6 sama dengan R akar 3. R sama dengan akar 3. Maaf. R sama dengan 6 per akar 3. Ya. Kalau misalnya soalnya merupakan pilihan ganda, ini tidak ada, ya, berarti ini harus dirasionalkan. Dirasionalkan itu akar tidak boleh ada di bawah atau tidak boleh ada di penyebut. Maka tinggal dikalikan akar yang bawahnya supaya akar penyebut tidak ada. Akar 3 ya, 6 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Coret 2. Hasilnya adalah 2 akar 3. Pak, bagaimana mencari S? Ya, gampang ya. Ini tinggal 2 per S sama dengan akar 3 per 6. Kali silang 12 sama dengan S akar 3, sama ya. S sama dengan 12 per akar 3. Kalikan akar sekawan, akar 3 per akar 3. Ini menjadi, ini langsung saja ya, 4 akar 3. Ya, maaf nih, tidak cukup. Baik, ini untuk sudut 30, 60, dan 90. Ada lagi satu lagi sudut istimewa ya, yaitu 45, 45, 60. Ini bagaimana Pak? Kalau ini Bapak sudah siapkan nih. Bapak ini berikan angka 1. Karena ini sama kaki ya, siku-siku sama kaki ya, ini 1. Pak, berarti bagaimana cara mencari BC ini? BC ya, BC. Maka si BC ini adalah ya akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 1. Sama dengan akar 2. Jadi ini adalah akar 2. Inilah yang dijadikan patokan. Berarti 45, 45, 90. Di depan 45, 1. Di depan 45, 1. Nah, tuh, 1 ya. Ini juga 1. Di depan 90 berapa? Akar 2. Nah, ini kalian harus hafalkan atau jadikan patokan. Baik, kita ke contoh soal ya. Penggunaannya bagaimana sih Pak ini? Ya. Ini tinggal kita tulis saja. Ini 45, 45, 90 ya. 1, 1, akar 2. Gitu ya. Nah, ini sebut saja P dan Q. Pak, saya mau mencari P. Ini kan P di depan 45, P di depan Q itu adalah 90 ya. Ini berarti Q. Dan ini di depan R ya, ini 7.
Berarti ini dijadikan patokan, Pak. Saya mau mencari P. Baik, 1 per P sama dengan 1 per 7 ya. Ini jadikan patokan. Kali silang saja, 7 sama dengan P. Oh, ketemu. Pak, saya mau mencari Q. Ya sudah, 1 per 7 sama dengan akar 2 per Q. Kali silang, Q sama dengan 7 akar 2. Mudah ya? Sekarang contoh yang kedua. Ya, tuliskan 45, 90. 1 akar 2. Di depan 90 itu 10. Ya, sebut saja ini adalah A sama B. A-nya belum ada, B-nya belum ada. Mana yang jadikan patokan? Ini nih, jadikan patokan. Berarti untuk mencari A, 1 per A sama dengan akar 2 per 10. Kali silang, 10 sama dengan A akar 2. Ya. A sama dengan pindah jadi 10 per akar 2. Ingat, kalau tidak ada pilihan ini harus dirasionalkan. Ya. Kita balik A sama dengan 10 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Tergantung bawahnya ya. Oh, bawahnya akar 3 ya, dikali akar 3 per akar 3. Kalau bawahnya akar 2 berarti dikali akar 2 per akar 2. Kalikan 10 akar 2 per 2 akar 2 kali akar 2 ya, akar 4 itu 2. Berarti tinggal dicoret 5. 5 akar 2. Ini A, Pak, 5 akar 2. Pak, bagaimana mencari B? Nah, mencari B tidak usah dihitung lagi. Kenapa? Karena ini adalah segitiga sama kaki. Otomatis B-nya itu adalah 5 akar 2 juga. Kenapa, Pak? Ya sama kaki. Gitu ya. Baik, contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ini adalah gabungan. Ya, gabungan. Berarti ini 45 nih ya, ini 45. Ini 30. Pak, ada berapa? Ada otomatis 10. Ini sama kaki ya. BD berapa, Pak? Baik, kita nyari BD ya. Berarti ini kita pakai patokan segitiga 45, 45, 90 dulu untuk mencari BD. Ya. 45-nya ini 10. Ini maaf, ini rumusnya dulu ya. 1 akar 2. Ini 10, ini 10 sudah ada, Pak. Ini BD. Mana yang menjadikan patokan? Boleh pilih salah satu. Ah, Pak, saya mau ini aja. Boleh, boleh. Berarti ini 1 per 10 sama dengan akar 2 per BD. Kali silang, BD sama dengan 10 akar 2. Ya, jadi ini 10 akar 2. Atau bisa saja pakai Pitagoras, boleh. Ya. Sekarang, tujuannya adalah mencari BC. Nih, jadi ini tolong cari BC ya. Pak, BC ini tergabung dalam segitiga 30, 60, 90. Tuliskan rumusnya 30, 60, 90. 1 akar 3, 2. Di depan 30, ya ini belum ada. Ya, ini BC sama CD ya. Sekalian aja semuanya dicari. Ini berarti CD ini. Di depan 60, ini BC ya. Di depan 90, sudah jelas. Ini 10 akar 2. Jadikan patokan. Pak, saya mau nyari CD dulu. Oke, 1 per CD sama dengan 2 per 10 akar 2. Ini tinggal dicoret, 1, 5. Kali silang. CD sama dengan 5 akar 2. Pak, bagaimana cara mencari BC? Oke, akar 3 per BC sama dengan 2 per 10 akar 2. Tinggal dikali silang. 2 BC sama dengan ya 10 akar 2 kali akar 3. 2 BC sama dengan 10 akar 6. BC sama dengan 10 akar 6 per 2. BC sama dengan 5 akar. Baik, Bapak rasa cukup untuk materi hari ini ya. Pak akan memberikan tugasnya ya. Silakan kalian kerjakan nanti sesuai dengan instruksi. Oke.
Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.